Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir dalam acara kajian rutin yang diadakan setiap bulan sekali. Sebenarnya saya itu sudah siap sejak tadi sebenarnya. Saya yang nganggur dulu. Dari jam 1 atau kok pas jam 1 kok enggak ada orang. Saya dengar-dengar di kantor itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau sudah siap itu calling aja. Oke, pada hari ini materi kami sampaikan terkait dengan al-Islam, khususnya mencermati atau memberikan reaksi terhadap bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Karena bulan ini ada dua peristiwa, yaitu satu tentang Maulid Nabi, yang kedua tentang gerhana. Nah, kedua masalah ini kalau kita kaji dengan benar, maka akan meningkatkan keimanan kita. Karena orang-orang salah satunya misalnya terkait dengan masalah Maulid Nabi. Maulid Nabi itu sendirinya sebenarnya juga pro dan kontra. Apakah melakukan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah atau tidak? Itu juga jadi masalah. Ya. Nah, kalau saya melihat itu beda. Orang-orang melaksanakan Maulid Nabi itu kebanyakan seremonial, rutinitas gitu ya. Tiap tahun melakukan itu dengan baca tiba dan sebagainya. Tapi substansinya belum kena. Karena kadang mereka mengelulukan seperti itu, tapi hukumnya diinjak-injak, tidak mau menerima semuanya. Itu yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Nah, kalau kita melihat latar belakang munculnya Maulid Nabi itu kan pada waktu pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat itu umat Islam sedang menghadapi perang dengan orang-orang salib. Orang salib berarti mewakili Nasrani gitu ya. Nah, terjadi peperangan itu, semangat kaum muslimin ini kendor. Semangatnya kendor bagaimana memompa semangat jihadnya ini, diperingatilah Maulid Nabi. Maka substansi latar belakang daripada Maulid Nabi itu sebenarnya untuk membangkitkan semangat al-Islamnya, khususnya semangat jihadnya. Nah, kalau kita memperingati kemudian tidak menghasilkan apa-apa, ya seremonial aja. Maka dalam hal ini yang kami sampaikan itu sebenarnya itu. Kita bisa mengambil substansinya itu apa. Gitu. Kita ngomong masalah Maulid dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya substansi dari peringatan itu adalah termotivasinya kita menjadikan Rasulullah sebagai idola, menjadikan Rasulullah sebagai ittiba. Ittiba itu pengikut nih, bukan yang lain. Nah, kenapa disampaikan itu tadi? Karena sekarang ini umat Islam hanya melakukan seremonialnya saja, tapi substansinya tidak kena. Nah, pada hari ini kami akan sampaikan supaya substansinya itu kena. Kita lihat dalam firman Allah disebutkan begini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Tentang apa?
tentang sembarang. Oke. Jadi Rasulullah sudah memberikan contoh nanti itu bagaimana. Lah itu yang kita diharapkan oleh Allah mengidolakan. Nah, Quran nomor 2-nya, Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jadi Nabi kita Muhammad itu disuruh mengatakan kepada siapa? Kepada kaum muslimin, kepada manusia umumnya. Khususnya kepada orang-orang yang beriman. Apa yang disuruh menyampaikan? In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi Allah sudah berpesan seperti itu. Kalau memang kita cinta kepada Allah, disuruh mengikuti Rasulullah. Nah kalau kita mengikuti, apa yang dihasilkan? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada itu kan jika nih. Terus depannya ada kata kerja, nek wong Arab ngarani fi'il gitu ya. Itu merupakan fi'il pertama ini fi'il ya. Merupakan syarat. Lah fi'il yang kedua jawab. Tandanya kalau itu jawab jazm. Jazm itu apa? Mati. Sebenarnya yuhibbu tapi ditulis yuhbib. Nah itu pasti berada hubungan dengan yang kata kerja depannya tadi. Maka diartikan niscaya, padahal tidak ada artinya niscaya di situ. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa. Loh, pangkat dicintai Allah itu tidak remeh ya. Itu pangkat tertinggi. Jadi yang disebut oleh bahasa Arab sebetulnya waliullah, kekasihnya Allah. Jadi kekasih Allah itu bukan orang yang gak sholat terus ngelakoni sing gak bener kaya wong gendeng. Oh iki wali, bukan. Wali itu orang takwa. Saking takwane dikasih oleh Allah, dicintai oleh Allah. Jadi itu syaratnya kalau kita kepingin dicintai oleh Allah dan kepingin diampuni, ikuti Rasulullah. Ini merupakan ittiba. Maka dalam bulan ini yang disebut bulan kelahiran Nabi itu, kita melihat bagaimana Rasulullah sebagai ittiba. Bagaimana Rasulullah sebagai idola yang harus kita tambahkan, bukan yang lain. Oleh karena itu kita berikan beberapa contoh bagaimana Rasulullah itu dalam berkiprah, di dalam berislam itu kayak apa, sehingga kita bisa ittiba, bisa mengidolakan, bisa menjadikan uswatun hasanah. Salah satu contoh misalnya, ada seorang bernama apa itu? Saya lupa namanya. Membuat sebuah buku, yang buku itu judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dibuatlah buku itu. Yang membuat ini non muslim, namanya Michael Head, ya, Michael Head. Dia buat buku itu, ternyata yang diletakkan di ranking pertama itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Diprotes sama temannya ini. Kenapa kamu meletakkan Muhammad di ranking pertama? Ya kan maklum karena dia bukan orang Islam. Tapi karena kejujuran Michael Head tadi itu, bahwa Muhammad memang orang berpengaruh di dunia, ditempatkan nomor 1. Sekarang ini pengaruhnya luar biasa ya di luar negeri itu ya. Banyak gereja-gereja itu yang sekarang sepi. Akhirnya banyak orang masuk Islam sekarang. Orang lebih mengetahui bahwa Islam itu kebenaran. Yang selama ini dihembus-hembuskan orang-orang barat itu adalah pembulian terhadap Islam. Nah itu sudah diketahui oleh publik. Sehingga banyak orang-orang masuk Islam. Bahkan kabarnya ini Muhammadiyah sudah beli betul apa enggak ya?
gereja di Madrid itu, Spanyol itu. Masih ada beliau apa enggak ya, belum dengar kabar selanjutnya. Benar kita lihat Rasulullah disebut namanya itu tidak pernah berhenti. 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah berhenti disebut. Misalnya pas adzan ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surabaya. Mojokerto belum adzan. 2 menit kemudian Mojokerto. Nyebut nama yang sama. Kira-kira ke Kertosono Anjo ya belum. Ya kira-kira tambah lagi 2 menit 3 menit terus sana adzan. Terus sampai ke barat kembali lagi ke timur. Bertahun-tahun tidak pernah berhenti, luar biasa. Ya, makanya ini perlu juga kita banggakan bahwa Rasulullah itu seperti itu derajatnya. Kemudian mari kita lihat tentang keadilannya. Bagaimana keadilan Rasulullah itu nanti kita lihat. Selama ini kalau kita menginginkan suatu keadilan di dunia ini sangat langka. Sekarang misalnya kalau orang yang berperkara itu adalah kelompok rezim misalnya, biasanya aman. Contoh misalnya ya, ketua partai PAN itu terlibat tersandung korupsi. Ya. Akhirnya KPK tidak bisa menyekel karena apa? Dilindungi Jokowi waktu itu. Akhirnya ini manut, disandra, tidak adil. Tapi yang kalau berperkara itu yang musuhnya rezim, oh nggak pakai lama. Sekarang berbau menentang ada eksekusi. Gitu yang terjadi. Ini tidak ada keadilan. Bahkan ketidakadilan ini sudah terjadi berjuta-juta tahun sebelum kita. Contohnya siapa? Contohnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng. Ada bang wedok ndelok Nabi Yusuf kebimbang, pasti. Diceritakan dalam Quran itu sampai ketika Yusuf diketahui oleh orang-orang atau tamu-tamu kerajaan itu pasti disuguhi buah, diiris buah. Gak kerasa sing diiris tangani. Saking terpesonanya dengan kegantengan Yusuf. Sampai bojone raja dhewe kebimbang. Lah bojone raja wis wong pengalaman, ya apa nek ngatur Yusuf iki bisa berada berduaan di dalam kamar. Dan diatur betul terjadi dalam kamar berduaan. Sang istri minta melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi karena Yusuf ini zikir itu kan ingat. Zikir dia mengenal Allah, bahwa Allah itu melihat dirinya, maka dia tidak mau melakukan itu, bahkan dia lari dan dikejar oleh istri raja itu, ditarik bajunya akhirnya sobek bagian belakang. Karena nariknya bagian belakang. Barang pintu dibuka, di depannya pintu ada raja. Diputar balik sama istrinya ini, Pak, orang kurang ajar iki Pak, jangan memperkosa aku gitu. Akhirnya disidang. Nah, setelah disidang ternyata Yusuf tidak bersalah dengan bukti apa? Pakaian yang sobek bagian belakang dan itu cocok dengan omongan. Seandainya omongannya seperti itu, tapi yang sobek bagian depan memperkosa. Tapi ternyata tidak. Tapi apa yang terjadi setelah terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah? Yusuf tetap dijebloskan ke dalam penjara. Nah ini ketidakadilan sudah ada sejak dulu. Kenapa kau dijebloskan? Karena untuk menutupi aibnya kerajaan. Bojone raja selingkuh, oh isin cak. Kan negara. Sampai lali menjara Yusuf itu tadi. Nah ini contoh ketidakadilan. Nah bagaimana keadilan Rasulullah? Keadilan Rasulullah itu bisa kita lihat dari omongannya beliau. Beliau itu tidak pandang bulu terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Walaupun itu terhadap keluarganya ataupun terhadap anak-anaknya, tetap
dilaksanakan eksekusi untuk memberikan hukuman. Ya, tapi yang bersalah nanti tidak pandang bulu apakah itu baik dengan Rasulullah atau musuh Rasulullah. Kalau mereka melakukan suatu tindak pidana maka akan dieksekusi oleh Rasulullah. Ini dibuktikan dengan omongannya beliau. Dia mengatakan, seandainya putriku yang bernama Fatimah tadi mencuri, la qata'tu yadaha, pasti aku potong tangannya. Ini Rasulullah dalam menegakkan keadilan. Nah, ini substansi seperti ini sebenarnya kita terapkan di dalam kehidupan. Terutama pemimpin-pemimpin itu jangan berbuat dolim. Ya. Seperti kasus itu aja. Anak buahnya Habib Rizik itu 6 orang dibunuh itu. Sampai sekarang nggak ada kabar berita. Sudah dilaporkan ya lapor toh. Padahal yang melihat itu bagaimana disayat-sayat, ditembaki semua. Perlakuan yang kejam tapi tidak ada apa-apa. Itulah ketidakadilan. Itu contoh satu. Contoh kedua tentang akhlak misalnya. Niru akhlaknya Rasulullah itu angel. Rasulullah itu kadang-kadang kayak kelambi, dijaluk uangnya dicopot kelambi itu kan. Ya, kita lihat contoh yang bagaimana, karena contoh itu nanti akhlak itu ada 2 model. Ada akhlak sebelum Islam kuat dan ada akhlak sesudah Islam kuat. Ya, kalau contoh yang Islam sebelum kuat, itu contohnya begini. Ketika Rasulullah pergi ke masjid didoni, wong kafir. Rasulullah menang, tidak balas, dibiarkan aja. Besoknya diulangi lagi, pergi ke masjid didoni mana? Bareng ping telung dinone, sing idone wau tidak kelihatan sama sekali. Tanya sana sini, ternyata orang yang meludahi biasanya itu jatuh sakit. Nah kalau jatuh sakit ini kalau kita lah paling ya buah apa pisan cek bongkol lah bisa kira-kira ngono. Tapi Rasulullah diam. Nah diamnya Rasulullah kenapa? Itu juga 2 pertanyaan. Apakah karena situasinya atau yang kedua itu karena yang dihina pribadinya, bukan Islamnya? Ini sebuah pertanyaan saja. Tapi yang jelas kenyataannya seperti itu. Sehingga dengan kehadiran Rasulullah nyambangi orang yang sakit tadi, ya kelincutan. Sing itu nih mang. Benci kepada Rasulullah, Rasulullah baiknya seperti itu kepada dia. Ya, itu salah satu contoh. Contoh yang kedua, akhlaknya Rasulullah itu adalah ketika seorang musuh Islam bernama Sumamah bin Usal, orang yang paling benci kepada Rasulullah, kebenciannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, saking bencinya, ketangkap oleh kaum muslimin, lalu diikat di sebuah tiang masjid. Ya. Kalau sekarang kadang-kadang tidak ada tiang masjid itu karena modern. Dulu mesti ada. Ya. Terus diikat di situ, lalu diinterogasi, ditanya di BAP, berita acara pemeriksaan. Tata gak jawab. Ya. Kita kok ini gak jawab. Wah kalau zaman sekarang gak jawab, bisa disadu, bisa diajar, mungkin bisa juga disetrum ya. Nah. Tapi dibiarkan saja oleh Rasulullah. Besoknya ditanya lagi, masih tetap diam, gak jawab. Dan Rasulullah tetap tidak menyiksa Sumamah ini. Yang mengherankan adalah ketika Rasulullah makan daging, tahanannya tadi diberi daging, Sumamah diberi daging. Ketika Rasulullah minum susu, tahanan tadi, Sumamah bin Usal tadi juga diberi susu. Bingung ini Sumamah ini. Ini Muhammad orang yang paling saya benci, tapi begitu baik perlakuannya kepada saya. Bahkan para sahabat juga diperhatikan begitu tawadhunya kepada Rasulullah. Ketika masuk masjid, yang didahulukan kaki kanannya sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya.
Ya Allah, bukakanlah atasku ini rahmatmu. Sikil tengen munggah. Metune sikil kiwa. Allahumma ini as'aluka apa hal min fadlik. Dia minta diberi fadilah. Sing metu sikile kiwa dhisik. Itu diperhatikan oleh seumpama ini. Loh kok kabeh melakukan seperti itu? Luar biasa Muhammad ibaratnya. Ketika masuk WC waliane. Mlebu WC sikil kiwa dhisik. Metune sikil tengen. Diperhatikan semua. Maka dengan alasan itu Sumama tidak punya alasan untuk membenci kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan akhirnya dia menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dia orang pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Ini akhlak. Ini yang disebut akhlak dakwah bil hal. Melaksanakan kegiatan dakwah tidak dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Itu akan lebih ampuh. Nah, akhirnya kita koreksi. Apakah Rasulullah melakukan itu karena posisi umat Islam lemah? Atau karena apa? Atau karena yang dihina adalah pribadinya, bukan Islamnya? Nah, kita bandingkan dengan Quran sekarang. Bagaimana akhlak Rasulullah ataupun orang beriman itu terhadap orang kafir. Muhammadur Rasulullahi waladina amanu ma'ahu. Ya. Sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasulullah asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum, keras tegas terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Loh, ini bertentangan. Maka kalau saya prediksi itu karena awal diam saja itu karena umat Islam masih dalam kondisi lemah. Kalau sudah kuat, wow, namanya Umar bin Khattab itu kalau berani menghina Rasulullah, berani menghina Islam, langsung dibunuh oleh Umar bin Khattab. Ini salah satu contoh begitu. Nah, makanya seperti ini yang patut kita ketahui. Akhirnya kita bisa termotivasi bagaimana kita berakhlak. Jadi tergantung akhlak kita itu situasinya kayak apa. Oke. Akhirnya juga muncul ayat-ayat yang bercorak radikal. Contoh, ayat radikal. Ya ayuhan nabi, nabi, haridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang yang beriman untuk berperang. Loh. Ngobarkan semangat coba berperang ini kan ajakan radikal loh. Tapi sekarang kalau orang melakukan radikal dicap macam-macam. Disuruh memakai yang namanya moderat. Padahal moderat itu tidak dilakukan oleh Nabi terus-menerus. Nabi dalam berislam sebagai uswatun hasanah, Islamnya kayak apa? Ternyata Islamnya didasarkan kepada Quran. Begitu dapat wahyu dilaksanakan. Begitu dapat wahyu dilaksanakan. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana beliau itu berakhlak? Ya seperti itu tadi. Quran ternyata juga ada yang radikal, juga ada yang moderat. Dan itu tidak dibolehkan untuk dipilih-pilih. Artinya wis radikal teguh wae. Nggak ada moderat. Yang seperti itu ternyata tidak benar. Karena kalau kita melakukan itu berarti kita mengkafiri sebagian isi kitab dan mengimani sebagian isi kitab lainnya. Nah, itu tidak dibolehkan di dalam Islam, mengacu pada Quran surat 2 ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab
dan kafir kepada sebagian lainnya, tidak ada balasan orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan dengan seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kita berislam itu sebenarnya begitu, tidak boleh pilih-pilih. Ya. Kalau di Indonesia itu rata-rata orang itu mesti milih-milih. Karena apa? Karena aturan-aturan yang digunakan dalam negeri kita itu tidak menggunakan aturan Islam. Ya, sehingga ketika aturan Islam itu mengharuskan harus menerapkan itu dalam satu negara, karena aturannya tidak mendukung, akhirnya nggak berani. Akhirnya terjadilah penyembunyian agama, terjadilah pemilihan-pemilihan ayat itu yang terjadi. Ya, ini termasuk juga pemahaman-pemahaman tentang al-Islam. Gitu. Tapi kita nggak lanjutkan itu nanti materinya akan jadi beda. Materinya sebenarnya bagaimana kita sebagai orang Islam yang baik, yang tidak melanggar aturan negara, dan bagaimana menjadi warga negara yang baik, yang tidak melanggar aturan Islam. Itu judulnya itu sebenarnya. Tapi kita nggak bicara itu. Ini sebenarnya akan kami sampaikan di Madura kemarin. Dia minta materi itu. Tapi karena sakit ya nggak bisa jadi, nggak jadi datang gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan perjuangannya. Bagaimana perjuangan Rasulullah itu? Perjuangan Rasulullah itu ternyata ya tidak mulus-mulus saja gitu. Rintangan-rintangan selalu ada. Pembunuhan-pembunuhan sudah direncanakan untuk membunuh Rasulullah supaya Rasulullah tidak mendakwakan Islam. Salah satu contoh ketika pemerintah Quraisy dengan kehadiran Rasulullah mendakwakan Islam itu terjadi kegoncangan. Banyak orang yang mengikuti Rasulullah. Akhirnya apa? Panas situasi politik di sana. Akhirnya direncanakan Rasulullah harus berhenti dari dakwanya. Nah, untuk itu caranya bermacam-macam. Bisa dibunuh, bisa juga diberi fasilitas, misalnya jabatan, uang, wanita dan sebagainya, supaya beliau berhenti. Apa jawab Rasulullah ketika ditawari itu? Beliau jawab, seandainya kamu bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka saya tidak akan berhenti untuk berdakwah sampai Islam harus dimenangkan atau saya harus binasa karenanya. Luar biasa. Makanya ketika beliau dalam tekanan politik yang luar biasa, ada perintah untuk berhijrah, berjalanlah beliau dari Mekah ke Madinah itu jaraknya 500 kilo, kurang titik. Dikejar oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Rasulullah berlindung dalam sebuah gua. Ya. Nah, dalam sebuah gua itu akhirnya ditolong oleh Allah. Apa penolongan bentuknya yang pertolongan Allah itu? Mulutnya gua tadi tiba-tiba ada laba. Apa namanya? Laba-laba ya. Membuat rumah. Logikanya, kalau di situ ada laba-laba membuat rumah seperti itu, tidak mungkin ada orang masuk. Kalau masuk pasti rusak. Itu pertolongan Allah. Selamatlah Rasulullah. Ya, bahkan sampai sahabat-sahabat itu juga banyak yang dibunuh, tapi tetap istiqomah, tetap dakwah dilanjutkan. Nah, ini yang bisa dijadikan motivasi untuk membangkitkan semangat juang tentara Islam pada saat itu yang sedang berhadapan dengan tentara salib. Nah, itu substansinya. Dalam memperingati Maulid Nabi itu, apa yang dilakukan Nabi supaya kita terinspirasi, termotivasi dengan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi dalam memperjuangkan Islam. Itu substansi dalam Maulid Nabi. Jadi kalau persoalan bid'ah atau tidak, saya tidak tertarik membahas itu. Kalau kita bilang bid'ah, semua bid'ah ya udeng kue bid'ah. Nabi gak pernah pakai udeng. Lonoy bid'ah. Iki aja lonoy londo. Wong Jawa kan sawean ya. Jawa ndek blangkonan.
bid'ah. Ya kabeh bid'ah ning ngono iki. Hisab ya bid'ah wong Nabi gak pernah hisab. Jadinya begitu. Makanya definisi bid'ah itu sendiri juga perlu untuk dirumuskan. Yang dimaksud bid'ah itu kayak apa? Kalau saya memandang misalnya kalau Allah dan Rasulullah sudah menetapkan bahwa sholat itu maghrib itu 3 rakaat, kemudian kita membuat 2 rakaat, nah itu bid'ah. Sudah jelas karena Allah dan Rasulullah sudah menetapkan. Jadi sebenarnya dalam beragama itu tidak sulit. Kowe sing nglakono sembarang enggak apa-apa. Pokok jangan yang dilarang. Berarti boleh. Ya. Saya pakai arloji ini, biar enggak ono arloji. Bid'ah. Tapi hal seperti ini bisa bid'ah. Kau oleh. Makanya bid'ah dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahasa atau pengertian istilah kan begitu. Nah, yang seperti ini sebenarnya kalau kita belum mencapai derajat mujtahid, sudah ada repot-repot. Kalau kita di Muhammadiyah mengikutinya dari apa? Kitab yang namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih, di situ lengkap. Fikih tentang apa saja sudah ada. Cuma masalahnya sekarang ini orang Muhammadiyah sendiri belajarnya tidak dari kitab HPT itu, tapi dari orang-orang lain yang notabene mubalik itu juga tidak mengerti Muhammadiyah. Makanya panjenengan lihat sholatnya banyak yang nggak sama. Ya karena apa? Belajarnya itu seperti itu. Maka sekarang ini diharapkan orang bisa mempelajari HPT itu. Banyak mubalik yang sudah kami sampaikan supaya sampaikan kitab HPT ini. Supaya kita itu sama. Memiliki ciri di dalam berislam. Contoh saja misalnya takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ping 3. Ana sing loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing bener sing ndi? Dua-duanya ada dasarnya itu. Tapi tapi Muhammadiyah memilih yang 2 karena sudah diroja, dilihat bahwa yang terkuat alasan yang terkuat dari 2 hadis itu adalah yang takbir 2. Itu keputusan di Muhammadiyah. Nah, kalau kita sebagai orang yang berada di Muhammadiyah, menurut pelajaran PHIWM terkait berorganisasi, maka harus menurut keputusan organisasi. Nah, kalau sudah seperti itu mesti sama kita itu. Nah, karena kita enggak sama, orang sami Allah liman hamidah, sendakep maneh. Orang meneh sami Allah liman hamidah, gak sendakep. Loh, gak podo. Ya itu karena seperti itu tadi. Pun itu jadi kita membahas masalah Maulid Nabi itu bukan sekedar seremonialnya, tapi substansinya itu apa? Itu yang penting. Dalam rangka untuk menambah pemantapan keimanan kita. Yang nomor 2 sekarang kita bicara masalah gerhana. Gerhana kemarin itu juga luar biasa hebatnya, sampai warnanya kelihatan merah ya. Karena ini bulan, ini matahari, ini srengenge. Srengenge nyentrong matahari, bayang-bayangkan ini nutupi bulan. Yang bulannya gak ketok. Jadi warna apa? Seperti itu. Nah itu